Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini alhamdulillah berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang memang jauh-jauh hari kita pengen ketemu sama kita gitu ya. Cuma begitu udah ketemu, biasalah mungkin kalau teman lama baru ketemu seneng. Tapi kalau temennya mainnya agak lama, kadang-kadang kita udah mulai berubah juga gitu ya. Kalau kita lihat di hari pertama dengan hari ini, sama nggak kita rasanya masih semangatnya? Kalau masih sama luar biasa. Tapi kalau udah beda, ya agak normal juga gitu biasanya kan. Kayak orang pertama ketemu ngeliat Ka'bah itu biasanya terharunya luar biasa. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 9 hari, 12 hari ngeliat Ka'bah itu agak beda karena udah biasa lagi gitu. Hari pertama Ramadan sampai hari kedua, ketiga terus sampai di akhir biasanya mengalami perubahan rasa itu. Macam-macam nih. Ada yang semakin kuat, ada yang semakin kebalikannya kayak gitu ya. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita insyaallah hari ini temanya apa Ustaz? Menguatkan jiwa ya. Ya mudah-mudahan dengan momen yang singkat ini Allah memberikan kita kekuatan, kemudian bertambah kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat yang saya senang gitu ya mendengarnya. Kita potongannya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah semuanya udah hafal nih. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi ayat ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita hari ini bisa duduk di sini, hari ini kita terpilih oleh Allah sebagai orang yang berada dalam kondisi Islam, keluarga kita masih muslim, teman-teman kita masih muslim, kita masih bisa beribadah dan lain-lain. Ini semua tidak lebih karena Allah sayang kepada kita, karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita merasa berat beribadah, merasa capek beribadah, agak merasa lelah berbuat baik, karena kita merasa ibadah kita, kebaikan kita itu lahir dari usaha kita. Padahal kalau kita mau melihat sebenarnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, tidak ada sesuatu yang kita kehendaki kecuali hal tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang dipilih menjadi orang Islam saat ini, menjadi orang muslim bisa beribadah, itu bukan karena kehendak kita, tapi semata-mata itu karena karunia dari Allah. Tadi ayat tadi surat Al-A'raf itu dikatakan ahli surga, mereka di dalam surga dengan fasilitas kemewahan yang Allah berikan kepada mereka, padahal fasilitas tersebut didapat karena takdir Allah juga kan. Mereka melihat tempatnya di neraka, seandainya mereka nggak dapat hidayah. Kata mereka, laula an hadanallah, seandainya kita nggak dapat hidayah oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah, kita bakalan masuk ke neraka tuh. Dan ahli neraka juga sama, mereka melihat surga, tempat mereka yang semestinya kalau mereka dapat hidayah. Di saat yang sama mereka disiksa. Dengan penuh penyesalan mereka mengatakan, lau hadanallah, seandainya Allah memberikan kita hidayah. Jadi apa yang kita rasakan saat ini itu tidak lepas dari hadiah Allah kepada kita berupa hidayah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejelek-jeleknya orang Islam tetap lebih baik daripada yang tidak Islam. Dan orang Islam pun levelnya berbeda-beda gitu ya. Ibarat orang timnas bola tuh, jutaan orang Indonesia yang kepilih jadi timnas paling berapa biji kan? Paling berapa puluh orang gitu. Nah, dari orang yang kepilih jadi timnas, mainnya kan beda-beda juga tuh. Tapi tetap semuanya itu orang yang pilihan, walaupun tingkat kehebatan mainnya beda-beda. Nah, kita umat Islam, kita ini alhamdulillah orang pilihan, Pak. Karena tidak semua manusia Allah jadikan muslim. Di antara kita orang pilihan, beda-beda juga tuh ketakwaannya. Ada yang level atas, sedang, mungkin agak bawah dikit ya. Tapi semuanya tetap itu orang pilihan. Kan ada banyak tuh, minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, ketika
kita meyakini bahwasannya apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki saat ini hadiah dari Allah, jiwa kita akan semakin kuat, Pak. Kita akan semakin tenang dalam melaksanakan ibadah, dan kita akan semakin mensyukuri kehidupan kita sebagai umat Islam. Kan kalau di Quran itu gimana? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kita disuruh bahagia tuh. Kita disuruh menjadi pribadi-pribadi yang bahagia karena Allah sudah ngasih keutamaan kepada kita berupa iman dan Islam. Jadi kalau hari ini ada orang Islam yang belum bahagia, tentu ukuran bahagia nanti kita bahas, ukuran bahagia duniawi atau ukhrawi kan kayak gitu. Kalau ada orang Islam hidupnya sebagai muslim tapi kurang bahagia, maka perlu ditingkatkan lagi entah pemahamannya atau kesyukurannya terhadap yang Allah berikan. Jadi agak aneh kalau misal ada orang Islam hidupnya nggak bahagia, karena Islam datang sebagai solusi segala permasalahan hidup. Kalau solusinya udah ada, masalahnya kan beres semua tuh. Masih nggak bahagia juga, ini masalahnya di mana gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dalilnya kita tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan puasa Allah wajibkan kepada kita sebagai sarana agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang udah bertakwa, yang pertama di sisi Allah dia menjadi orang yang paling mulia. Di sisi Allah dia mulia, terlepas di pandangan manusia kadang beda-beda. Karena kan ukuran manusia kadang kebahagiaan tuh macam-macam. Ada bahagia karena harta, kedudukan, jabatan, posisi, banyaknya pengikut dan lain-lain kan. Jadi bisa jadi di mata manusia dia biasa-biasa aja, tapi orang bertakwa di mata Allah dipastikan dia akan menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena mulianya di mata Allah, maka standar kemuliaannya juga harusnya mengikuti standar kemuliaan yang Allah tetapkan. Jangan pengen mulia di mata Allah tapi standar yang dipakai adalah standar selain Allah, kan beda nantinya. Yang kedua, kalau orang bertakwa yukafir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dosa-dosanya dilebur, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayatnya agak panjang dikit ya. Dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka. Kemudian dijadikan wa ya'allahu min amrihi yusra. Segala urusannya dipermudah. Jadi orang takwa udah mulia di sisi Allah, dikasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka, urusannya dipermudah, dosanya diampuni, pahalanya dilipat gandakan, dibesarkan, masa nggak bahagia juga? Simpelnya kayak gini deh Pak. Orang kalau bertakwa semua urusan beres jelas. Karena takwa itu bisa diartikan hati-hati. At-taqwa wiqayah, menjadikan ada antara dirimu dengan siksa Allah ada pelindung. Kata ulama, kalau kita artikan takwa itu hati-hati, gini loh. Takwa sama dengan hati-hati. Orang kalau kerja hati-hati, Pak, selamat gak? Selamat. Berhasil nggak? Insya Allah kan. Orang menjalani hidup hati-hati, selamat nggak? Insya Allah. Insya Allah selamat. Orang mau mudik jalannya hati-hati, insya Allah selamat. Jadi apapun itu kalau kita lakukan dengan hati-hati, maka insya Allah berhasil dan selamat. Jadi kalau hati-hati diartikan takwa, atau kalau takwa diartikan hati-hati, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kan kayak gitu, simpelnya ya. Nah, kita perlu bahagia di bulan Ramadan sebagai sarana meraih ketakwaan. Dikatakan dalam sebuah hadis, atakum Ramadan syahrun mubarak. Itu Ramadan telah Allah berikan kepada kalian. Jadi kalimatnya atakum Ramadan, telah datang kepada kita Ramadan. Karena memang apa yang kita rasakan hari ini bukan kita yang banyak berusaha, sebenarnya Allah yang mengirimkan kepada kita. Ramadan dikirim kepada kita. Kemudian kita hidup, dikasih kesempatan oleh Allah dihidupkan. Kemudian kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih Allah, kita udah dihidupkan. Kemudian apa lagi? Kalau habis kegiatan-kegiatan
itu biasanya selesai doa bacanya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona, alhamdulillahilladzi, banyak gitu kan. Jadi hampir isinya itu makasih ya Allah, kami sudah di. Jadi kita hampir jadi objek, Pak. Dalam doa-doa kita hampir ujungnya itu kita jadi objek untuk yang baik-baik. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika dalam kebaikan kita merasa jadi objek, siapa nih yang ngasih kesempatan kepada kita? Kadang-kadang, Pak, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu kalau kita merasa kita bukan objek tapi kita sebagai subjek, kita kadang-kadang merasa capek. Kalau kita fair-fairan gitu ya, misalkan ya, kita tanya nih, jamaah sekalian, sebelah kanan ini ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, syahadat udah ya, kan 5 ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini ibadah nih, baca Quran, tahajud dan lain-lain. Terus yang sebelah kiri nih, ini nongkrong-nongkrong santai, ngobrolnya bukan ngobrolin akhirat, ngobrolin masalah keduniaan, terus ya hiburan-hiburan dan lain-lain, atau sesuatu yang cenderung bermaksiat kepada Allah. Yang kiri nih, kira-kira umumnya orang nih, umumnya ya kita bicaranya ya, lebih milih yang mana, yang kanan atau yang kiri? Cenderungnya yang ringan tuh yang mana? Yang menyenangkan yang mana kira-kira? Umumnya ya, umumnya orang yang menyenangkan itu yang kiri. Ibadah itu umumnya dianggap sebagai beban. Namanya juga ibadah, menghamba, mengabdikan diri. Namanya orang menghamba, mengabdi, berarti bekerja dia kan. Wah, kayaknya capek nih. Jadi kalau dalam mindset kita, pola pikir kita, ibadah itu sudah menjadi beban, sementara umumnya manusia enggan untuk dibebani kan. Dia kan udah kerja juga, ngurus ini juga, ngurus itu juga, harus ditambah beban ibadah. Dia akan mencari pelarian hal-hal yang kiri ini. Sementara dia hidup, kalau ditanya buat apa hidupnya? Buat ibadah. Sampai kapan ibadahnya? Sampai mati. Kalau ibadah artinya beban, sementara orang hidup targetnya ibadah sampai mati, berarti selama hidupnya dia bakal terbebani. Jadi wajar kalau banyak orang Islam mungkin saat ini tidak terlalu bahagia karena menganggap ibadah sebagai beban yang membebani dia. Tapi kalau kita balik pola pikirnya bahwasannya ibadah adalah hadiah dari Allah, maka dia akan bersyukur. Lagi sholat capek, capek nih sholat nih, imamnya lumayan agak lama nih tarawih, misalkan kayak gitu kan. Kemudian dia ingat, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oh iya, kalau orang tarawih penuh keimanan, kemudian dia meyakini dapat balasan dari Allah, itu akan diampunkan segala kesalahannya. Dia merasa terima kasih Allah udah dikasih kesempatan tarawih ini. Dia akan semakin semangat. Dia berlatih kayak gitu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya di bulan puasa ini, bulan puasa itu umumnya orang kan ada puasa, ada sholat, tahajud ya. Jadi kata Allah, kalau mau hidup ditolong itu wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah engkau dengan sabar dan dengan sholat. Dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan, dan Imam Mujahid juga mengatakan dalam tafsir Al-Bughawi, makna as-sabr di situ, mintalah pertolongan dengan sabar di situ, maknanya adalah as-saum, puasa. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa dan sholat. Kenapa dengan puasa dan sholat? Karena puasa itu benar-benar menjauhkan perbuatan kita nih dengan hal-hal yang sifatnya kebendaan, dengan hal-hal yang sifatnya materi. Kita dikembalikan kepada substansi kita, yaitu ruh kita. Fisik bisa mati, hancur, tapi kan ruh nggak mati, hanya berpindah tempat. Kalau ada orang meninggal dunia nih Pak, itu yang mati apa aja sebenarnya? Ruhnya kan dicabut, ruhnya mati nggak? Pindah tempat. Orang jasadnya sehat, kalau nggak ada ruhnya repot juga. Ada ruh, kalau nggak ada jasad nggak kelihatan juga kan. Jadi kan substansi kita nih ruh. Nah, bulan puasa ini itu kita banyak ibadah yang substansinya itu hampir agar kita mengurangi hal-hal yang sifatnya kebendaan, hal-hal yang sifatnya materialistik. Makanan, minuman itu dikurang-kurangin, berhubungan itu dikurangin kan. Jadi kenapa? Karena memang ruh kita yang ingin sedang dikuatkan kok.
Jadi puasa itu menyiapkan hati, menyiapkan ruh agar siap menerima hadiah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah-hidayah kebaikan. Nah, setelah hati kita lewat puasa itu agak disiapkan, udah agak dikosongkan dari hal-hal yang sifatnya kebendaan, kemudian kita diperintahkan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Sholat itu menambah diri kita dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan as-sholat doa, atau sholat itu ingat kepada Allah, zikrullah. Jadi orang sudah mentalnya sudah disiapkan untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya duniawi, sudah siap diisi hal-hal yang sifatnya ruhi, kemudian diisi tentang kebesaran Allah. Itu luar biasa. Jadi ada puasa di siang hari, mengosongkan, mengurangi kecintaan kepada yang duniawi, ditambah penguatan, membesarkan Allah. Kemudian ditambah di sana sholat tarawih. Sholat tarawih apa? Kan agak banyak ya rakaatnya ya, entah 11, 23, macam-macam deh. Itu kan baca Qur'annya banyak. Jadi diperdengarkan Al-Qur'an kepada kita. Karena bagaimanapun Qur'an adalah hidayah buat kita. Kemudian ada itikaf di dalam masjid. Diam diri di dalam masjid walaupun ukurannya cuma tumaknina dalam sholat, tetap dianggap itikaf. Gambaran kepada kita bahwasanya kita perlu sesekali mengasingkan diri dari hiruk pikuk kehidupan di luar, diam di masjid, mengingat Allah dan lain-lain agar makin mantep nih ruh kita. Terus sholatnya, terus baca Qur'annya. Di malam harinya kita dianjurkan untuk tahajud juga kan. Jadi ketika Nabi tahajud, ayatnya gimana? Ya ayyuhal muddatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi turun surat Al-Muzammil itu kan Quran belum banyak, Pak. Karena masih surat Al-Muzammil, bukan di periode Madinah kali ya. Jadi sementara Qur'annya belum banyak, sholatnya Nabi kalau sholat nisfahu aw yanqus minhu qalila, setengah malam atau kurang-kurang dikit. Kalau semalam itu 12 jam, separuhnya berapa? 6 jam. Jadi Nabi 6 jam atau kurang-kurang dikit, sementara suratnya masih pendek. Jadi nggak apa-apa sholat sunnah, suratnya dibolak-balik itu nggak masalah. Jadi nggak harus surat yang panjang, kalau bisa nggak apa-apa, nggak bisa pun pendek nggak apa yang penting sholatnya gitu ya. Jadi memang bulan Ramadan ini Allah siapkan benar-benar untuk menguatkan roh kita. Tadi salah satunya kita harus bersyukur bahwasanya kebaikan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan la tufarrih ka ta'ah li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaik. Janganlah engkau merasa bahagia, maksudnya bangga bukan bahagia, merasa bangga jadi habis ibadah merasa lebih baik dari yang lain disebabkan kebaikan yang kau lakukan. Tapi bahagialah mengerjakan kebaikan karena kebaikan itu Allah hadirkan, Allah ciptakan, kemudian kita dikasih kesempatan melakukan kebaikan itu. Kadang kan kita beda, Pak. Coba nih jamaah sekalian, ini hari Minggu, kan kerja lagi pada libur ya, hari Ahad mungkin kan. Coba jamaah ntar nggak usah pulang-pulang deh, jamaah itikaf hari ini dari pagi sampai maghrib, terus diulangin 3 hari. Begitu keluar rumah ngelihat orang yang nggak itikaf, kira-kira gimana? Kan kadang nggak sedikit orang dia mengukur ibadah itu dari dirinya. Kalau dia rajin baca Quran terus, ngelihat orang yang nggak baca Quran, sayang banget tuh hidupnya. Dikasih kesempatan baca Quran di Ramadan nggak dibaca. Kalau dia senang itikaf, begitu dia keluar ngelihat yang nggak itikaf, gimana? Sayang banget tuh orang. Kadang ada orang begitu, Pak. Tidak sedikit orang yang habis ibadah, setan tuh pinter. Satu, orang dihalangi beribadah. Kedua, kalau dia gagal, orang dibikin bangga dengan ibadahnya. Ya namanya juga setan kan gitu. Kalau nggak pinter menggoda namanya bukan setan gitu. Nah, jadi kebaikan itu satu dari Allah buat kita, kedua manfaatnya buat kita. Gimana?
la tanfa'uka ta'atuka wa la tadurruhu la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka. Tidak bermanfaat buat Allah ketaatan kalian dan tidak membahayakan kepada Allah maksiat kalian. Innama amarna bihadza wa nahaka an hadhihi lima ya'udu ilaik. Sesungguhnya perintah Allah kayak gini, yang Allah larang kayak gini, itu bukan buat Allah tapi kembali buat kalian. Jadi kita puasa dan lain-lain itu buat kita. Kenapa kembali kepada roh kita? Karena puasa ibadah yang memang enggak terlihat di sana, keikhlasan sangat ditekankan. Dan masalah ikhlas yang tahu hanya Allah dengan pelakunya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita hari ini jadi kayak gini nih. Bersyukur kita jadi orang Islam. Terus yang kedua, pelajaran yang kedua untuk menguatkan jiwa kita di bulan Ramadan ini, tolong pahami fikih prioritas jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Prioritas berdasarkan agama tentunya kan. Kita kadang-kadang nih, ya kalau di sini saya nggak tahu lah ya, mungkin di luar sana lebih banyak kayaknya. Itu sholat jamaah sekalian, sholat itu kan paling penting. Di bulan Ramadan tetap sholat yang paling penting. Yang kedua baru Ramadan, ya kan kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita nih jadi umat Islam, kalau ada orang nggak sholat, kira-kira gimana kita? Saya Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Majmu' Arba'ur Rasail beliau mengatakan, kalau ada orang kagak sholat tuh dibilangin, dikasih tahu tentang keutamaan sholat, bahaya meninggalkan sholat. Kalau udah dibilangin dan lain-lain nggak nurut juga, jangan ditemenin, jangan dijadikan mitra usaha, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum, jangan dikasih tempat tinggal. Sadis juga kata ini kan. Jadi tapi pola pikirnya emang keren juga gitu ya. Jadi kata beliau gitu, sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Kalau dia meninggalkan sholat, berarti menghancurkan agama. Ini kita orang Islam, agama kita Muslim Islam. Sholat adalah tiang agama Islam. Ada orang lagi ngancurin agama kita, kira-kira didiemin tuh diapain? Kadang kita kan nggak merasa kayak gitu. Kita udah bilangin sholatnya buat dia, nggak sholat juga buat dia. Ada orang nggak puasa, kita antepin kan? Padahal tadi ketika rukun-rukun itu tidak dikerjakan, itu yang hancur agama kita juga, Pak. Jadi fikih prioritas itu dipilih. Hidup kita ini singkat. Hidup kita ini singkat. Maka perlu ada fikih prioritas, dan skala prioritasnya itu berdasarkan tentunya ukuran syar'i ya, syar'i. Makanya kita perlu belajar gitu ya. Nah, kalau skala prioritas sudah sudah bersyukur tentang karunia Allah, kemudian skala prioritas, insya Allah kita masih enak. Termasuk tadi ini bulan Ramadan, bulan penuh kebaikan. Atakum Ramadan syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Kemudian faradallahu fihi siyamahu, Allah mewajibkan padanya puasa di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka, wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa tughlaqu fihi maradatsyayatin, setan itu dibelenggu. Kemudian di dalamnya fihi lailatul qadar min alfi syahr, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapat kebaikan Lailatul Qadar, faqad hurim, maka dia nggak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Ini kan kebaikannya banyak nih bulan Ramadan nih. Kayak tadi, orang kadang Pak, jangan sampai kita habis belajar, habis ngaji, habis beribadah merasa lebih baik. Hati-hati, karena orang kalau habis bawa-bawa kata-kata agama nih, ntar ujung-ujungnya bawa-bawa Tuhan. Kalau orang bawa-bawa agama, ujung-ujungnya takutnya ngaku-ngaku bawa-bawa nama Tuhan, padahal belum tentu yang dia klaim itu Tuhan berkehendak seperti itu, atau maksudnya seperti itu gitu ya. Maksud saya gini, kata Imam Malik suatu hari, Imam Malik itu mendapat surat dari siapa itu? Seorang ahli ibadah. Dia mengatakan, wahai Imam Malik kan kerjanya ngajar mulu ya, mengajar gitu kan. Kata si ini, saya agak lupa tuh. Ya Imam Malik, kalau bisa engkau nggak usah ngajar mulu lah, tapi kayak mengasingkan diri kayak begini, kayak beliau gitu kan. Karena beliau merasa yang beliau lakukan ini yang paling benar kan. Nah Imam Malik menjawab, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah membagi rezeki membagi perilaku seseorang itu seperti Allah membagi rezeki. Jadi Allah memberikan kesempatan beramal kepada seseorang seperti Allah membagikan rezeki.
Ada orang dikasih kemudahan puasa, kalau tahajud agak berat. Ada orang dikasih kemudahan sholat, kalau sedekah agak berat. Nah kita nih, lihat kita nyamannya di mana nih ibadah kita. Kalau bisa semuanya dikerjakan, tapi nanti pilih ibadah yang paling nyaman, sehingga ibadah itu benar-benar menjadi ibadah. Ini apa kita ya namanya ya? Gacoan kita gitu ya. Kita senangnya di situ gitu. Nah kalau kita udah seneng banget sama dengan ibadah itu, kan keren. Hati kita menjadi orang yang senang dengan ibadah, Pak. Ya syukur-syukur bisa semuanya. Tapi kalau nggak bisa, pilih gitu, Pak. Dan jangan, kalau kita udah mikir kayak gitu, kita nggak akan melihat lagi ibadah orang lain di bawah kita. Karena bisa jadi setiap orang punya kelebihannya masing-masing dalam sisi ibadah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bulan Ramadan ini kita ada sebuah khabar atau hadis, ya, ada mengatakan hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, dikatakan inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Di antara orang pilihan dari umatku, kata Nabi, ini udah dipilih, ini umatnya Nabi yang pilihan lagi. Sesungguhnya orang terbaik dari umatku yaitu qauman, sekelompok orang yadhakuna jahran, kalau mereka tertawanya bunyi. Jadi sekelompok orang kumpul, nggak sendiri ya, karena kan sekelompok nih, 2, 3, 4 gitu kan, kumpul, kemudian mereka ketawa-ketawa dan ketawanya bunyi. Kenapa mereka ketawanya bunyi? Min sa'ati rahmatillah. Karena dalam hidup ini mereka merasa semuanya itu tidak lepas dari rahmat Allah. Jadi dia melihat dunia, menjalani kenyataan itu dengan pandangan yang penuh menyenangkan terus. Jadi Allahnya baik terus kepada dia, apapun masalahnya, karena merasa hidupnya ini dinaungi dengan rahmat Allah. Jadi kalau lagi ramai-ramai, lagi kumpul, senang-senang terus. Wa yabkuna siran khaufa adzabillah. Giliran sendirian nangis. Kenapa? Karena takut siksa Allah. Jadi orang Islam tuh yang digambarkan dalam ini orang terbaik dari umatnya Nabi itu, kalau lagi kumpul bahagia terus kayak gak punya beban. Tapi kalau lagi sendirian dia nangis, tapi nangisnya karena mikirin akhirat. Dia bahagia karena merasa hidupnya penuh dengan rahmat Allah, nangisnya karena takut dengan siksa Allah. Abdanum fi dunya wa qulubuhum fil akhirah. Badannya di dunia tapi hatinya udah di akhirat mikirinnya. Jadi memang banyak Pak orang fisiknya di dunia, hatinya di akhirat. Itu dikatakan tuh. Kayak kalau kita tidur kan, fisik kita kan di sini nih. Ruh kita kan di bawah tuh. Kalau dia suci, dia bisa sujud ruku gitu. Kalau nggak suci ya sudah gitu ya. Nah, itu dikatakan ulama seperti itu. Jadi kita umat Islam bahagia terus gitu loh. Saya nggak kebayang Pak kayak tadi. Kalau ibadah menjadi beban, maka orang Islam akan terbebani. Yang masalah lagi ketika ibadah, ketika agama menjadi problem masyarakat. Makanya hati-hati nih. Jadi di bulan Ramadan, bulan peningkatan ruhiyah, banyak aktivitas keagamaan. Jangan sampai aktivitas keagamaan ini itu menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Kalau di sini insya Allah kan enggak ya gitu kan. Kayak misalkan apa ya, kegiatan-kegiatan keagamaan kan banyak kan. Ada tadarus, ada tilawah, ada pengajian dan lain-lain. Nah, jangan sampai aktivitas keagamaan yang harusnya menjadi solusi masyarakat berbalik menjadi masalah masyarakat. Kan nggak sedikit kadang-kadang kita dengar ya, gara-gara beda apa? Beda tata cara atau kurangnya pengetahuan, akhirnya ada keributan gara-gara masalah agama. Ada kegiatan di masyarakat, akhirnya ada yang merasa terbebani dan lain-lain. Nah, ini kita jangan sampai agama menjadi problem, karena agama tuh solusi atas permasalahan, bukan penambah masalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi karena temanya masih penguatan jiwa, saya senang dengan ungkapan Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, ya ilahi, wahai Tuhanku, kafani izzan, cukuplah kemuliaan bagiku, antakuna li robban, engkau sebagai Tuhanku. Jadi ya Allah, kemuliaan terbesar saya ini kalau engkau benar-benar menjadi Tuhan saya di hati kita, Pak. Wa kafani fakhran, dan cukuplah kebanggaan buat saya, an aku nalaka abdan, ketika aku menjadi hambamu.
Jadi para ulama, orang-orang soleh, mereka tolak ukur kemuliaan, tolak ukur kebanggaan itu bukan ukuran-ukuran duniawi, tapi ukurannya adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Pak, contoh ya. Saya sering mengajarkan ke anak-anak itu gini. Salat itu nomor 1. Salat itu paling penting bagi umat Islam. Kalau salat paling penting, maka di luar salat itu enggak terlalu penting. Kan salat itu mencegah daripada keji dan mungkar. Kalau orang ngerasa salat paling penting dalam hidupnya, jadi dia pasti nyari rezeki juga yang halal. Dia nggak akan menipu, nggak akan mencuri, nggak akan yang lain-lain kan? Kenapa dia harus mencuri dan lain-lain? Orang saya udah bisa mengerjakan yang penting kok sholat. Karena di luar sholat itu nggak penting. Nah kayak tadi Sayyidina Ali, ya Allah, kemuliaan terbesar buat saya kalau engkau mengakui saya sebagai engkau menjadi Tuhan saya. Dan saya merasa bangga kalau saya bisa menjadi hamba-Mu ya Allah. Nah kita kadang-kadang sekarang kayak gimana nih? Apa yang bikin kita bangga selama ini? Apakah kita bangga benar-benar karena keislaman kita, atau kita masih merasa bangga dan mulia ketika ada hal-hal lain selain itu gitu kan? Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kadang kita perlu merasakan kembali lah gimana ngelihat istri masih muslim, bersyukur, terima kasih ya Allah istri saya muslim. Ngelihat anak udah bisa sholat, terima kasih ya Allah, nanti kalau saya meninggal ada penerus menyembah-Mu, kan kayak gitu. Para nabi kan gitu kan, idza hadara yaqubal maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia berkata kepada anaknya, apa yang kau akan sembah setelah aku meninggal. Jadi yang ditanya tuh, nih nak, kalau bapak meninggal dunia nih, kamu ngapain, nyembah apa? Bukan nanya kamu hidup apa, makan di mana gitu kan, tinggal di mana, tapi lebih kepada kamu nyembah siapa dan lain-lain. Jadi benar-benar prioritas Allah sebagai Tuhan, prioritas kebahagiaan, kesyukuran karena Islam dan hidayah telah Allah berikan kepada kita. Ini perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, biar kita merasa ringan, Pak. Karena kalau kita nggak kayak itu, kita berat. Tidak sedikit orang Islam, tidak sedikit ya, cuman jangan ditanya mana survei Ustaz, nggak ada lah gitu ya. Tidak sedikit orang Islam berbuat baik karena untuk selain Allah. Contoh gini, kita orang Islam disuruh berbuat baik karena siapa? Karena Allah, bukan mengharapkan balasan kebaikan dari orang tersebut. Jadi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian karena Allah niatnya, dan orang ini tidak membalas kebaikan kita, apakah kita gagal? Orang yang melakukan kebaikan karena Allah, mau dibalas atau tidak dengan orang ini perlakukan baik, dia tetap akan melakukan kebaikan. Tapi kalau orang yang berbuat baik karena faktor sosial, karyawan berbuat baik kepada bosnya biar mendapat perhatian, tetangga berbuat baik kepada tetangganya biar merasa aman gitu kan, teman berbuat baik kepada temannya biar ngerasa setia kawan dan lain-lain. Nah ini bermasalah nantinya. Jadi hal apapun kalau dilakukan bukan karena Allah, itu akan menimbulkan masalah. Itu Pak. Yang selanjutnya juga untuk menguatkan jiwa nih Pak, di bulan Ramadan ini, lihat ayatnya itu, kan ayat Ramadan agak panjang tuh. Di akhir ayat, sebelum akhir ayat, setelah ayat Ramadan, itu ayat berikutnya berbunyi gimana? Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi habis ayat Ramadan panjang ditutup dengan ayat tentang doa. Enggak ditutup, dilanjutkan dengan ayat tentang doa. Itu menunjukkan jamaah sekalian, doa itu sangat penting buat kita. Kita hari ini bisa begini nih, ini bisa jadi berkat doa-doa orang tua kita, kakek kita, guru kita, teman kita, orang yang mungkin nggak kita ketahui. Bahkan kalau kita lihat Al-Kahfi tuh, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini, kan dikatakan yang temboknya runtuh, di dalamnya ada peninggalan warisan orang tuanya. Jadi karena orang tuanya soleh, Allah pengen warisannya ini sampai kepada anaknya. Ternyata orang tuanya ini 7 turunan ke atas Pak.
Jadi udah meninggal 7 turunan ke atas, yang soleh nih Allah pengen peninggalan ini sampai ke cucunya yang ke-7 berkat kesolehan dari orang tuanya. Jadi itu luar biasa. Maka kita perlu terus mendoakan orang tua kita, guru kita, teman-teman kita dan lain-lain. Karena memang doa itu kan kaitannya dengan apa? Doa itu lebih dengan keyakinan kan. Ini kalau ada orang pekerjaan fisik, pekerjaan hitung-hitungan yang udah kita rumuskan, kita rencanakan, itu biasanya kayak apa? Kayak mengandalkan kemampuan diri kan. Kita punya hitung-hitungan begini. Kalau ada tujuan kayak gini, rencananya kayak gini, perbuatannya kayak gini. Tapi kalau pas udah doa, kira-kira doa lebih mengedepankan apa? Kalau ada kata-kata doa nih Pak, yang kita rasa nih, ayo kita berdoa. Kira-kira yang kita ingat adalah kemampuan diri kita, kemampuan selain Allah, atau kemampuan Allah? Kemampuan Allah kan? Makanya doa adalah senjata yang paling utama. Kenapa? Karena ketika udah berdoa, itu Allah udah paling segala-galanya deh. Jadi kita udah usaha kerja keras, kita udah berbuat yang terbaik, sekarang kita tinggal berdoa. Kan kayak gitu. Jadi doa itu menjadi sangat penting. Karena doa itu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua dikembalikan kepada Allah, maka urusan pasti beres. Kita beribadah ngerasa karena Allah, hidup udah ditentukan sama Allah, kemudian semuanya dikembalikan kepada takdir Allah gitu. Makanya saya kadang-kadang pengen bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma di masyarakat kadang-kadang kalimat itu kesannya kayak untuk orang yang udah meninggal dunia itu. Padahal kan enak ya. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Coba. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau orang merenungi kalimat itu rasanya agak santai itu hidupnya. Karena semuanya udah bergantung kepada Allah. Innalillah. Ya itu kalimat-kalimat itu kan udah enak-enak tuh. Jadi yang bikin kita capek kadang-kadang dalam hidup tadi, ngerasa kita mampu, bergantung kepada diri, kepada kemampuan diri. Akhirnya kita banyak mentoknya. Kalau kita mengandalkan diri kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu Allah udah nunjukin. Kita ngaji pengen nggak ngantuk juga. Orang sakit pengen bisa tidur biar bisa istirahat sembuh kan. Ternyata nggak bisa tidur juga. Orang lagi punya masalah, nggak enak makan, nggak enak minum dan lain-lain kan. Padahal perut udah lapar dan lain, tapi dia nggak pengen makan tuh. Mata tetap aja kedip kadang-kadang kan kayak gitu. Perut kita kadang pengen saya mau pengen ikut ngaji, pengen ikut kebaikan dan lain-lain. Tiba-tiba perut mules, kan beda lagi. Orang-orang ibu-ibu pengen pergi haji, nggak taunya malah pengen puasa, lagi halangan nggak taunya, kan kayak gitu. Jadi Allah sengaja banyak menunjukkan di dunia ini sesuatu yang di luar di luar kepengenan kita, bahkan berlawanan. Kenapa? Biar kita tahu bahwasanya yang ngatur hidup kita ini bukan kita. Kita nggak kebayang Pak, kalau semua hidup yang kita atur, kita susun sesuai, ntar lama-lama kita ini jadi jadi Tuhan lagi kan gitu lah. Makanya dulu orang-orang Eropa tuh kan mereka terkenal itu ya, pengetahuan mereka kemudian mendegradasi keimanan mereka. Kadang kita khawatir, awas tuh begitu tuh. Jangan sampai pengetahuan kita tentang tata cara kelola masalah dunia, masalah rezeki dan lain-lain, jangan sampai mendegradasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu orang nggak ketemu tuh sama listrik, sama mesin air. Kalau mereka nanam pohon, mereka minta kepada kekuatan di luar dirinya, ya Allah turunkanlah hujan. Keyakinannya diserahkan kepada Tuhan. Begitu ada teknologi, punya listrik, punya mesin air, begitu butuh air, berdoa nggak? Tinggal pencet. Jadi kadang-kadang teknologi dan pengetahuan bisa mendegradasi keimanan. Makanya kata ulama dalam kitab Nasaihul Ibad itu, Rasul akli al-imanu billah wa naf'u bil muslimin. Puncak kecerdasan itu ketika akal bisa digunakan untuk menambah keimanan, bukan pengetahuan malah mendegradasi keimanan, kan kayak gitu. Kadang ulama ada lagi bilang sebagai sentilan buat kita gitu ya. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya, beliau mengatakan, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun 'ala intimasil basira minka. Kata Ibnu Athaillah nih Pak, ini sentilan buat kita ya. Kerja kerasmu
fima duminalaka, dalam mengejar apa yang sudah Allah jamin bagimu. Jadi Allah udah menjamin banyak hal kepada kita. Di antaranya apa? Jodoh, rezeki, ajal, mati, bahkan surga dan neraka kita pun sudah dicatat kan? Ini udah dijamin sama Allah, Pak. Banyak hadisnya, banyak ayatnya mengatakan tentang itu. Udah dijamin. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu dalam menyuruh apa yang Allah dalam mengerjakan apa yang Allah suruh. Jadi kalau ada orang, kalau kita nih, diri kita misalkan masih pusing, masih bekerja keras mikirin apa yang Allah jamin, sementara kita abai, kita lalai terhadap yang Allah suruh, ini menunjukkan bahwasannya kita masih buram, belum jelas dalam mengenal Allah. Kan gitu, kadang banyak orang pusing mikirin rezeki, banyak orang pusing mikirin jodoh, banyak orang khawatir tentang kesehatan dan lain-lain. Itu mah udah dijamin. Yang perlu dipikirin, bisa nggak dia menunaikan perintah Allah? Yang perlu dia pikirin, dalam saya menjalani proses mencari rezeki, dalam saya menjalani proses mencari jodoh, dalam saya proses ini nih dapat ridha Allah atau enggak? Kan kayak gitu. Ya, jadi memang banyak yang lucu gitu kalau kita lihat hidup kita gitu ya. Itu banyak yang lucu. Ini ada setan. Udah jelas-jelas kita tahu setan mengeluarkan orang tua kita Nabi Adam dari surga, dan jelas-jelas setan itu mendeklarasikan diri akan menyesatkan kita. Kita malah ngikutin dia. Kan sering kan? Udah tahu dunia ini, Pak, bakal dihancurkan. Dunia bakal hancur nggak? Bakal dihancurkan. Yakin nggak? Yakin. Tapi nggak jarang juga kita mikirin, ini rumah gimana caranya biar tinggi kan? Ini rumah gimana caranya biar bagus. Lah bakalan dihancurin, Pak. Ini orang tahu ini bakalan dihancurin nih, tapi dipikirin. Dipikirin teman-teman, apa ya teman-teman ya? Dipikirin apa pusing gitu kan? Kadang aneh gitu. Jadi memang ya itu adalah cara Allah bikin kita melihat dunia kayak gitu memang. Dunia tuh banyak hal-hal yang lucu, banyak hal-hal yang menghibur. Disuruhnya ke kanan malah larinya ke kiri, yang udah dijamin malah dikejar, yang disuruh malah diabaikan. Ya ala kulli hal, semua itu ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembali merasakan kesyukuran, kita akan bisa melihat prioritas kita, dan kita akan bisa melihat kebaikan mana sih yang nyaman banget buat kita. Jangan sampai kebaikan menjadi beban. Lagi-lagi takutnya kalau kita samaratakan kebaikannya, sementara potensi kondisi itu berbeda-beda, takutnya kebaikan menjadi beban. Jadi apapun kebaikannya itu akan menjadi besar nilainya, apalagi di bulan Ramadan. Jangan pernah sepelekan kebaikan meskipun kecil, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ustaz, ada tanya jawab Ustaz? Biasanya ada enggak? Ada? Belum kan? Atau ada waktunya? Bentar. 6.10, masih lama lah ya. Santai, masih lama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kembali ke masalah jiwa ya. Tadi ibadah kita hari ini itu kan pengabdian, Pak. Jadi ibadah itu apa? Pengabdian ya. Ibadah mengabdi. Makanya orang yang mengabdi disebut hamba. Hamba harus kenal dengan majikan. Kalau hamba salah majikan kayak gimana? Ada logika sederhana kayak gini. Mungkin nggak, Pak? Nggak usah raja lah. Raja kita udah lama, kita presiden dah. Karena kita orang Indonesia ya, republik ya. Itu presiden yang lagi booming. Yang lagi booming itu Mayor Teddy lah ya katanya ya. Mayor Teddy itu Mayor Teddy, Pak. Kan lagi booming nih Mayor Teddy. Dia jadi ajudan siapa? Pak Prabowo kan? Nah, kira-kira dia bisa jadi ajudan Pak Prabowo itu karena kehendak dia, karena kepengenan dia, atau karena diizinkan sama Pak Prabowo-nya? Kira-kira yang mana? Yang lebih dominan yang mana? Kepengenan dia atau karena dikasih kesempatan sama Pak Prabowo?
karena dikasih kesempatan. Jadi kalau ada raja memberikan, ada orang bisa melayani raja, itu semata-mata bukan karena keinginan dia melayani, Pak, tapi lebih kepada karena raja ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melayaninya sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang tersebut. Jadi kalau saat ini kita yang hadir di sini atau di luar sana menjadi orang Islam, lagi-lagi ini bukan karena Islam warisan keluarga kita, bukan karena Islam ajaran guru kita, tapi ini lebih kepada karena Allah menginginkan kita untuk menjadi hambanya. Karena Allah pengen kita menjadi orang terpilih. Kayak gitu, Pak. Kayak tadi, sejelek-jeleknya pemain timnas, tetap Pak dia orang timnas. Lebih baik daripada yang enggak kepilih. Sejelek-jeleknya umat Islam, tetap jauh lebih baik daripada orang yang enggak Islam. Nah, yang paling enak ini nih, Pak nih. Jadi saya senang juga nih. Saya kadang kalau ngebahas ibadah itu kan senang ya. Saya pengen ngerubah ibadah, bukan ngerubah, karena memang ibadah nggak berat. Kalau selama ini kita ibadah merasa beban, tadi triknya. Pertama, ibadah karena Allah. Itu harus ditanamkan dalam hati, mindset. Yang kedua, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, innal ibadata syatran. Ibadah ada dua macam. Syatrul iktisab wa syatrul ijtinab. Ada sisi atau bagian ibadah dalam bentuk mengerjakan, ada ibadah dalam bentuk meninggalkan. Wa syatrul ijtinab, syatrul iktisab fi'lut ta'ah. Ibadah dalam bentuk mengerjakan kebaikan. Kita udah tahu lah ya, kebaikan banyak. Dan ibadah dalam bentuk meninggalkan, itu meninggalkan hal yang dilarang. Syatrul ijtinab, ibadah dalam bentuk meninggalkan, itu aslah lebih selamat, asyraf lebih mulia, kemudian apa lagi ya? Lebih selamat, lebih mulia bagi orang muslim pada umumnya. Kebanyakan. Nah, puasa itu, kira-kira puasa nih Pak, itu ibadah dalam bentuk mengerjakan atau meninggalkan? Kan saya niat puasa, saya mau mengerjakan puasa, dia mengerjakan puasa. Puasa itu mengerjakan, meninggalkan. Saya mau mengerjakan pekerjaan berupa meninggalkan gitu ya. Jadi puasa itu kan meninggalkan kebanyakan kan? Saya mau mengerjakan ibadah dalam bentuk meninggalkan. Jadi kalau ada orang meninggalkan maksiat, itu ibadah atau bukan? Ibadah. Saya mau nanya, Pak. Yang punya pekerjaan di sini, rezeki dijamin nggak? Rezeki dijamin nggak? Rezeki dijamin kan nih? Dijamin kan? Tapi kan kita kerja nih. Kita kerja nyari apa? Nyari rezeki. Orang udah dijamin kok. Ada orang kerja nyari rezeki, ada orang kerja nyari ridho Allah. Jadi kenapa kamu kerja? Saya nyari ridho Allah, bukan nyari rezeki. Rezeki saya udah dijamin sama Allah, tapi Allah nyuruh saya kerja. Kan kita punya tanggungan kan? Ketika kita punya tanggungan, berarti Allah nyuruh kita kerja. Kerjanya buat apa? Biar dapat ridho Allah lewat kerja. Kalau orang niat nyari rezeki, bisa jadi rezeki haram disikat. Tapi kalau ada orang niat kerja nyari ridho Allah, rezeki haram disikat gak? Gak mungkin, Pak. Kita kembali, ibadah dalam bentuk meninggalkan dan mengerjakan. Sekarang mencari yang haram boleh nggak? Mencari yang haram boleh nggak? Haram kan? Nggak boleh kan? Nah, kalau bekerja dengan cara yang halal berarti dapat pahala nggak? Dapat pahala kan? Bapak-bapak yang hadir ketika besok hari Senin misalkan atau hari Minggu yang usaha, punya kesempatan mencuri, punya kesempatan menipu, punya kesempatan nyolong dan lain-lain, punya kesempatan bekerja. Pilih yang mana? Bekerja. Kenapa nggak milih nyolong, nggak milih nipu, nggak milih mencuri, malah milih kerja? Kenapa, Pak? Hah? Karena kita ingin mencari yang halal. Berarti ibadah nggak? Ibadah. Kerja menjadi ibadah. Kenapa? Karena kita punya kesempatan berbuat buruk, tapi kita nggak mau. Kita tinggalkan yang dilarang, kita pilih yang buruk. Berarti kita bekerja juga jadi ibadah. Kemudian bapak-bapak nikah, termasuk meninggalkan yang haram. Atau termasuk bulan puasa nih, itu ada temen hobinya misalkan gibah, ngebangke, ngomongin kekurangan orang, dan bener, namanya juga gibah. Kalau yang diomonginnya bohong, berarti bukan gibah dong namanya kan.
Kalau keburukan itu benar namanya ghibah. Kalau keburukan itu nggak ada namanya bohong. Ini temen kerjaannya ngomongin orang mulu. Udahlah kita tidur. Berarti tidurnya kita itu jadi ibadah karena kita meninggalkan maksiat kan kayak gitu. Jadi enak banget jadi orang Islam, Pak. Diem doang, udah diem doang deh. Udah diem aja diem gitu kan. Nggak ngapa-ngapain. Itu bisa bernilai ibadah. Itu bayangkan kita umat Islam ya Allah gitu kan, bangun tidur sampai tidur lagi ngelihat anak, terima kasih ya Allah, ngajarin anak. Coba itu kalau ada orang tua ngajarin kebaikan kepada anak, itu kan luar biasa ya. Apalagi kalau misalkan dari kecil anaknya itu ditanamkannya tentang Allah terus gitu ya. Nah ini ada rezeki dari Allah lewat abi gitu kan misalkan gitu ya. Nah ayo sholat. Kadang-kadang kan yang kita pusing tuh begini Pak, kita dalam umat Islam pengen sholat paling penting, puasa paling penting karena rukun-rukun kan. Tapi di tengah masyarakat, di sekolah, di lingkungan, sholat kayak nggak penting. Kalau mau ada ujian, misalkan ujian akhir tahun tuh, ujian sekolah kan, persiapannya lama dan lain-lain. Sementara kalau kita mau sholat ada persiapannya nggak? Jadi kan khawatirnya kebentuk gimana gitu ya. Jadi kita usahakan ibadah itu tadi seringan mungkin. Maksudnya dalam artian semua hal itu bisa menjadi ibadah karena ibadah bisa dalam bentuk mengerjakan dan bentuk meninggalkan. Jamaah sekalian, mau pergi haji? Mau pergi haji nggak? Yang udah pernah aja mau kan kayak gitu kan. Pergi haji susah atau gampang? Kan agak susah, mahal, nunggunya lama kan kayak gitu. Tapi kalau sabar, gampang atau susah? Sabar. Gampangan pergi haji atau gampangan sabar? Pergi haji harus sabar juga Ustaz. Sabar nabungnya, sabar nunggunya. Kan kalau sabar doang lebih banyak gitu ya. Jadi saya mau nanya juga nih, kadang-kadang pernah nggak kita marah kepada anak gara-gara perilaku anak? Sering kali gitu ya, apalagi bulan puasa bawaannya emosi misalnya kayak gitu ya, karena lapar biasa. Orang Indonesia kalau lapar galak, kalau dikasih makan udah kenyang rada-rada gimana gitu ya. Tapi itu trik Pak, memang benar. Kadang ada kita marah dengan anak kecil, kita marah gara-gara perilaku anak kecil. Jadi perilaku anak kecil buat kita marah, berarti yang didikte siapa? Ini kita marah gara-gara perilaku anak kecil. Jadi sikap kita marah merupakan respon dari perilaku anak kecil. Berarti yang didikte siapa? Kita atau anak kecil? Anak kecil. Berarti pinteran siapa? Anak kecil dengan kita. Jadi karena kita sering didikte gini. Jadi karena kita masih ngebahas masalah jiwa ya Pak. Kadang kita didikte oleh sesuatu yang harusnya kita yang mendikte dia. Ini perut kita nih Pak. Ini perut kita. Memang kelihatannya kan sepele nih. Tapi kadang kita seringkali didikte oleh perut kita. Kayak tadi rasa lapar, rasa haus kan. Itu kan beberapa hal yang masih bisa kita kendalikan kan, tentu dengan izin Allah kan. Tapi kadang kita didikte oleh perut kita. Kadang kita didikte oleh lingkungan kita. Bukan kita yang mendikte lingkungan. Makanya ulama itu Pak, ulama itu kadang menyikapi hidup di masyarakat kadang-kadang berbeda dengan masyarakat pada umumnya Pak. Contoh, kalau kita dibilangin, itu tuh, kamu itu orangnya sombong, kamu itu orangnya suka iri, kamu itu orangnya nggak baik begini. Kita dibilangin kekurangan kita, marah atau seneng? Umumnya. Apalagi tempat umum kayak gini, umumnya marah atau seneng? Marah kan? Tapi kalau ulama mikirnya begini Pak, kalau ada orang mengingatkan kita tentang kekurangan kita, itu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kekurangan kita ini lebih bahaya daripada ular yang berbisa. Contoh, kalau di baju kita ada ular berbisa, kemudian dibilangin itu ada ular tuh di bajunya, marah nggak? Ini ada ular berbisa, atau kalajengking di baju kita, dibilangin itu awas ada ular. Kita marah atau enggak? Kita malah ngapain? Berterima kasih. Padahal ular itu kalau matok paling kita mati, nggak sampai masuk neraka kan? Tapi penyakit-penyakit yang tadi tuh, yang teman kita bilangin ke kita, itu kalau dibiarkan kita bisa celaka di dunia dan di akhirat.
tapi kita malah kadang-kadang marah. Jadi pola pikir ulama tuh kayak gitu katanya. Jadi ulama kalau mikir memang luar biasa. Mereka jiwa-jiwa besar karena pribadi-pribadi yang besar, karena memang isi kepala mereka itu luar biasa gitu ya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu kita sebagai muslim perlu banyak kembali menggali tentang ilmu-ilmu agama kita, dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, karena kita nggak pernah tahu nih Pak. Kita hari ini kita bisa duduk di sini, kita nggak tahu nih keluar kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi kalau ditanya kita, maksud saya kalau ditanya apa yang bikin pusing kita, mudah-mudahan nggak ada apa sekarang. Mudah-mudahan nggak ada yang bikin kita pusing. Kita bisa ibadah karena Allah. Kita bisa begini karena Allah, bisa begini karena Allah, semuanya bisa karena Allah. Kayak ada anak, ada keluarga, istri dan lain-lain, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada hal yang engkau kehendaki kecuali itu kehendak Allah. Meskipun seolah-olah itu adalah kehendak, seolah-olah itu kehendak kita. Seperti itu. Ada tanya jawab sedikit? Ya, enggak. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya ya. Fadhil. Baiklah teman-teman sekalian, demikian rupiah yang telah diberikan oleh kita untuk tema pada pagi hari ini. Mana ya? Ya, bagi informasi beliau adalah Ustaz Abdul Hakim MPD dan juga dokter ya Ustaz ya. Alhamdulillah beliau pada pagi hari ini dan kita berhubungan kita semua. Karena kebetulan yang harusnya Ustaz Purwanto ya beliau berhalangan, jadi semoga nanti berhasil kita bisa berhasil Ustaz ya. Insyaallah itu. Baiklah jemaah sekalian, kita sudah masuk waktu suruh, tapi mungkin barangkali ada satu atau dua pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz terkait dengan materi pada pagi hari ini. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertamanya apa, Ustaz? Apa ya? Puasa itu? Punten ya, kurang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan berpuasa kan saya berpuasa ya, itu apakah ruh itu berpuasa? Oh. Kalau iya, apa yang bisa membatalkan ruh itu berpuasa? Yang kedua, apakah sifatnya baik dia sosial atau dia dalam ibadah itu bisa membatalkan puasa? Terima kasih. Baik. Langsung dulu ya. Ya, kalau ditanya apakah ruh juga berpuasa atau jasad yang berpuasa, kalau setahu saya ya wallahu alam ya, kita ini kan tidak bisa dipisahkan antara jasad dan ruh. Kalau jasad udah keluar dari ruh, itu udah nggak wajib lagi berpuasa. Kalau ruh nggak ada jasad, saya belum ngalamin gitu ya. Karena memang kita sebagai manusia yang disebut hidup itu, kewajiban kita kan mukallaf itu nanti mukallaf ya. Syarat puasa itu kan pertama baligh, ya Islam, baligh, berakal, kemudian dia sehat. Sah, sehat itu dalam artian badannya sehat, terus dalam menurut syariat juga dia boleh, bukan lagi haid dan nifas kayak gitu. Nah, jadi kalau berpuasa, sepengetahuan, sependek pengetahuan saya Pak ya kita berpuasa jasad dan ruh, karena kita menahan hal-hal yang sifatnya materi kayak jasad, makan minum dan lain-lain untuk meninggikan ruhiyah kita, untuk menguatkan ruhiyah kita, dan ruh inilah yang nanti akan ya jasad dan fisik juga ya akan merasakan hasilnya gitu ya, seperti itu. Adapun untuk puasa itu ada hal yang muhbitat, menghapuskan pahala, puasanya sah, nggak wajib qada, tapi pahala puasanya hilang nih.
Kalau dalam kitab apa itu saya agak lupa tuh. Ada lagi mufattirat, al-muftirat, hal yang membatalkan. Jadi ada hal yang membatalkan, puasanya enggak sah dan wajib qada. Ada hal yang menghapus pahala, puasanya tetap sah. Adapun riya kayak gimana? Nah, riya itu sama tuh kayak tadi. Kan ada hadis man soma ramadana. Ada dua, man soma ramadana pakai shad, siapa yang berpuasa imanan wahtisaban. Ihtisaban itu artinya hanya mengharap pahala dari Allah, bukan riya. Kalau riya selesai, mau riya sosial dan lain-lain itu pasti selesai. Karena riya itu kan bukan karena Allah. Makanya dalam ibadah itu jamaah sekalian, biasanya kalau kita teks fikih ya, saya niat sholat sekian, ujungnya lillahi ta'ala. Saya sedekah, saya zakat lillahi ta'ala. Saya puasa lillahi ta'ala. Ada konteks niat apa? Teks niat kan kalau ada lillahi ta'ala kan? Ada gitunya nggak biasanya? Ada kan? Sebenarnya tulisan lillahi ta'ala itu, teks lillahi ta'ala itu untuk meluruskan kembali niat kita, alasan kita. Jadi motivasi kita karena Allah, dan kita bisa ibadah juga karena Allah dan juga buat Allah. Jadi kalau ada ria-rianya selesai. Itu maksudnya enggak, itu terhapus pahalanya, Pak. Jadi seperti itu kurang lebih jawabannya. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih memuaskan lagi ya jawabannya. Apa? Satu pertanyaan lagi. Baiklah jemaah sekalian, masya Allah, sampai saat ini kita masih khusus untuk kajian dalam hari ini. Semoga ini menjadi suatu kebiasaan yang kita lanjutkan untuk kedepannya, karena mungkin saya perlu menyampaikan yang sering kita dengar juga, yaitu salah satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, kalau dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Insya Allah kita berdoa ya, segera untuk kita semua, keluarga kita, semoga kita juga dimukamakan ya, terutama untuk di bulan Ramadan ini. Setelah sholat subuh berjamaah, kita tidak berdiam diri untuk zikir dan melakukan amal kebaikan yang lain, dan semoga juga nantinya kita juga mendapatkan pahala yang setara dengan haji atau umroh yang amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah sekalian, sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, mohon Ustaz untuk doa. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita berdoa karena Allah suruh ya, bukan berdoa karena pengen terkabulnya kepengenan kita gitu. Kata Allah, ud'uni, mintalah padaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan permintaan kalian. Jadi kita berdoa karena Allah nyuruh, bukan karena pengen keinginan kita dikabulkan. Itu nomor sekian lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ya man 'alal arsy istawa, ya man khalaqa fasawwa wa qaddara fahada, wa a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada, ya man adhaka wa abka wa amata wa ahya wa awjada wa abla. Allahumma ya man rafa'a wa khafada wa 'azza wa adal, ya man tasma'u kalamana wa tara makanana, anta waliyuna wa maulana. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura asatidatina wa umura masjidina hadha ma damatis samawati wal ard waj'alna minas salihin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim waddaha wa hadiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik
وأمت على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل زمن ومكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.